apa yang harus saya lakukan, dan akhirnya saya mendapatkan isyarat untuk membuat sebuah padepokan yang bernama Nurzat Sejati, diambil dari sholawat An-Nurzat. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Akbar.
Gimana? Apa ke tempat gue? Ya. Kenapa ya? Hah? Oh enggak. Panggilkan apa? Udah dari sini. Turun kita bareng. Jangan untuk hari yang itu. Kasarnya gue langsung bulan nih, apa nih? Kenapa tiba-tiba kok datang masuk ke sini terus marah-marah lari ke gerbang itu tujuannya apa? Barang ini soal. Barang udah apa mano? Tengah mau. Oh, tengah kono. Kalau main ini sampai dihancurkan seperti apa? Ini tidak dihancurkan, tapi ini akan diganti namanya. Betul. Dari mana? Kalau namanya diganti, tapi kan ini bukan dihancurkan, tapi ini kan untuk diperbaiki. Nggak bisa metu mbak. Kok nih mbah? Tak lurah kunci nama kan? Jadi ada yang mau sampai sampaikan? Siapa yang ikut saya? Gerbang ini karena sampean tidak terima. Ini bukan dihancurkan, tapi ini untuk diperbaiki saja. Untuk diperbaiki agar kedepannya lebih.
Kenapa? Assalamualaikum salam. Kenapa? Bukan, itu bukan dihancurkan, itu mau diganti. Mau diganti dengan diperbarui dengan padepokan yang baru. Terus kenapa dipindah? Atau digantikan namanya? Ganti pondok karena supaya lebih bagus lagi. Kenapa lo? Jadi barangnya nyebut indah. Di taman konser. Tampani konser kali. Piye ki sik? Piye karepe piye ki sik? Arah dibruk ning ulon. Rono ngendi rono? Kita dulu iki. Maju ngono. Arep apa buri? Ngiwo. Metu. Metu abure metu. Yo. Saya tak ngalih. Ya wes, dah. Ya wes. Nek metu. Tonggon. Wes yo. Paice kan. Abot apa iki? Ambruk mlebu ae penak. Wes wong mlebu. Oke, jo. Sorry. Peluang. Jo. Ngomong. Oh ya. Enteng. Ada Dapat mana? Berapa sikilmu Jo. Awas kayune kesamprok. Ayo bisa. Oh, ngono. Yo. Sik, alor titik. Di ngalor karo aku. Rono lho. Lor kidul. Yo. Ulon ya. Oke. Iki nang ndi mejune? Ulon. Sik, Ramsun. Kudu apa, Pak? Kudu aja. Ibu kok. Yo. Ngantor. Coba nek kene coba. Ini nahan lho. Nahan coba. Apa to, Pak? Abot. Boleh. Ya. Wis. Sebelah kiri. Ya oke. Yan yo. Saya tahan dulu sebentar. Dibantu. Ya, antri. Coba di. Jadi pelurut nih munggah kono ben munggah pelurut medun ngene. Dari iso. Jangan dulu. Zero. Andangnya anu katut. Jadilan andangnya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syarifati fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syarifati fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syarifati fi sairil asy-syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Assalamualaikum. Awas. Assalamualaikum salam. Dengan itu tidak dipindahkan dari tempat ini.
Panjenengan tetap ada di tempat ini dan tetap menjaga tempat ini. Panjenengan ini tempat ini, nama ini hanya diganti. Dari ini tidak dirusak. Beliau ini tidak merusak ya. Beliau ini tidak merusak tempat ini. Beliau ini tidak merusak tempat ini. Beliau ini atas dasar perintah saya. Jadi jangan marah. Beliau ini atas dasar perintah saya atas izin dari kiai saya untuk padepokannya tetap, tapi di sini diganti dengan pondok pesantren. Tidak akan mempengaruhi apapun dengan tempat ini, malah ditambah semakin bagus lagi dengan nama. Jadi kita bukan hanya membantu orang-orang yang mengalami kesulitan atau sedang mengalami sebuah sakit, tapi di sini juga untuk tempat pengaji. Nanti ada dari beberapa alumni pondok pesantren yang ada di tempat ini. Jadi tempat ini nanti kita gunakan bukan hanya untuk pengobatan, tetapi juga untuk mengaji. Jadi di sini nanti juga digunakan untuk mengaji. Jenengan jangan marah. Beliau ini tidak merusak. Beliau ini atas dasar izin saya, atas dasar perintah saya untuk mencopot nama padepokan diganti dengan nama Pondok Pesantren Petuk Ashifa. Itu. Jadi jenengan jangan marah dulu. Nggih. Jangan marah dulu. Nah, jenengan tetap boleh berada di tempat ini. Ikut sholat. Itu. Nggih. Jangan khawatir. Untuk teman-teman, untuk semuanya yang berada di tempat ini tetap boleh ada di sini. Jadi tidak diusir dan tidak dipindahkan. Jadi panjenengan tidak usah marah. Panjenengan tetap berada di sini. Itu. Kami hanya tidak suka tempat kami dihancurkan seperti itu tanpa seizin dari bangsa kami. Tidak dihancurkan. Ini hanya diganti dengan yang lebih baik lagi. Karena ini memang sudah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Dengan adanya kejadian ini, Allah menginginkan yang terbaik untuk yang terjadi di tempat ini. Allah ingin yang terbaik. Bukankah jenengan sudah tahu kalau padepokan ini sudah ditutup 4 kali, dan setiap kali padepokan ini mendapatkan sebuah ujian atau cobaan, padepokan ini pun juga semakin besar. Dari yang pertamanya masih perorangan, lalu menjadi sebuah padepokan. Itu memang bukan sesuatu hal yang mudah, karena saya harus beriadah dulu waktu itu di Gunung Lawu. Selama 41 hari saya berada di puncak Gunung Lawu untuk meminta petunjuk kepada Allah apa yang harus saya lakukan, dan akhirnya saya mendapatkan isyarah untuk membuat sebuah padepokan yang bernama Nurzat Sejati, diambil dari sholawat An-Nurizat. Nah, ketika sekarang Allah berkehendak untuk padepokan ini diganti dengan nama pondok pesantren atas dasar restu dari kiai saya, dari guru-guru saya, maka ya sudah saatnya padepokan ini berganti menjadi pondok pesantren. Nggih. Jadi saya harap panjenengan tidak usah marah dan jangan berkata yang seperti tadi,
siapa yang merusak padepokan akan mendapatkan celaka. Karena kalau orang yang baik maka dia akan berdoa yang baik-baik. Jadi ketika panjenengan benar-benar muslim, jin muslim, khodam yang beragama muslim, maka panjenengan pun juga harus mendoakan yang baik-baik kepada siapapun orangnya. Nggih. Jangan marah kepada siapapun. Bukankah sudah disampaikan oleh guru saya bahwa tanaman itu ketika mau subur harus dikasih kotoran. Nah, cacian, hinaan itu menjadi penyubur untuk diri kita. Sebab itulah Allah memberikan ujian kepada diri kita. Jadi jenengan tidak usah marah, jenengan tetap boleh berada di tempat ini dan tidak akan ada yang berubah dari tempat ini. Kita tetap membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang datang ke sini. Tapi kita bukan hanya membantu saudara kita, tapi tempat ini juga menjadi tempat mengaji. Seperti di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Jadi jenengan jangan marah, monggo bersama dengan teman jenengan. Ada berapa teman jenengan di sini? Ratusan penjaga di gerbang ini ikut bersama kami untuk menjaga kekuatan gaib yang akan menyerang padepokan ini. Iya. 300 temannya panjenengan yang ada di sini yang membantu untuk menghalangi kekuatan-kekuatan jin kafir yang mau menyerang padepokan. Jadi saya harapkan jenengan juga tetap istiqomah berjuang bersama saya untuk melawan jin-jin yang digunakan oleh dukun santet. Dulu kan panjenengan juga jin yang digunakan untuk menyantet. Setelah itu ikut bersama saya memberantas dukun santet. Jadi saya harap jenengan tetap istiqomah dengan hal itu. Jangan marah, karena hal ini pun juga untuk kebaikan kita semuanya. Nggih. Monggo silakan tetap berada di tempat ini. Untuk sementara jenengan bertempat tinggal di Naga dulu, nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Udah lepas nggih? Sekarang nama padepokan sudah dilepaskan dari tempat ini. Walaupun dari izinnya, dari yayasannya, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kemenkumham, kita masih sah, tidak ada yang mencabut, tidak ada yang dipermasalahkan dengan izin padepokannya, izin yayasannya kita masih sah, izin yayasannya kita masih berjalan, yaitu izin yayasan Padepokan Nurjat Sejati dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari Kemenkumham kita masih berjalan. Tetapi karena ini adalah perintah dari kiai saya, ini adalah perintah dari guru saya untuk kebersamaan yang bersama, kenyamanan di masyarakat, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para alim ulama yang ada di tempat ini. Akhirnya saya setujui,
walaupun di dalam hati saya masih terasa agak berat, tapi untuk kebaikan bersama akhirnya saya siap untuk mengganti Padepokan menjadi pondok pesantren. Karena saya dulu sebelum mendirikan Padepokan melalui dengan berkholwat dulu, beriadah dulu, akhirnya mendapatkan nama Padepokan Nurjat Sejati, dan sekarang menjadi pondok pesantren Petuk Asyifa. Seperti ada sesuatu hal yang hilang, tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti diganti dengan sesuatu hal yang baru. Karena saya yakin apapun yang diberikan Allah kepada saya itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Insya Allah kita siap untuk mengganti namanya menjadi pondok pesantren. Tadi siang Gus, tadi siang udah ada isyarat-isyarat. Tadi siang ini itu mau lepas, jeda ini. Itu pintu yang ini udah masuk sana semua dua-duanya sampai jalan. Tadi siang. Ada apa tadi Pak? Ada kejadian kayak gitu? Angin mau lepas. Gimana ceritanya tadi? Sini. Jadi dari tadi siang itu sudah ada kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Iya. Jadi hujan datang terus anginnya deras sekali, langsung ini nada pintu langsung bertabrakan dengan pintu yang satunya, langsung buka sampai aspalan, sampai jalan. Iya. Dua-duanya buka ke jalan. Iya. Dan tadi juga ada santri yang menyampaikan ke saya, katanya melihat 2 harimau putih berkelebat dari sana nabrak ke sini, dari sana nabrak ke sini, itu beberapa kali. Ada beberapa santri yang menyampaikan seperti itu. Ada kebingungan dari beberapa khodam yang ada di itu tadi, tapi tidak apa-apa, sudah saya jelaskan insya Allah. Dan saya yakin apapun yang ditakdirkan Allah kepada saya itu adalah yang terbaik untuk diri saya. Jadi Padepokan ini ditutup itu sudah 4 kali. Padepokan ini sudah ditutup 4 kali. Yang pertama, dulu pernah ada orang yang datang. Setelah datang beliau minta diobati, minta didoakan. Setelah saya doakan, beliau bilang nggak punya uang, akhirnya ikutlah dengan saya. Setelah saya terima, ternyata malah mencuri motor saya. Nah, dengan izin Allah, setelah mencuri motor saya 4 hari atau 7 hari itu, beliau datang lagi ke sini dengan izin Allah. Nah, ketika datang ke sini, banyak warga yang dengar, akhirnya beliau ini dipukuli gitu. Setelah dipukul, akhirnya rame, dan akhirnya Padepokan ditutup waktu itu. Akhirnya Padepokan ditutup. Karena apa? Karena waktu itu dikira saya menampung seorang pencuri, padahal yang dicuri adalah tempat saya sendiri, barang saya sendiri yang dicuri gitu. Tapi alhamdulillah setelah ditutup itu akhirnya bisa membuat Padepokan yang lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sedang keluar pembersihan, Padepokan mau dibakar sama orang. Tapi alhamdulillah waktu itu ada pihak kepala desa dan ada dengan pihak yang berwajib datang. Warga yang sebelah kanan suruh ke kanan, warga yang sebelah kiri balik ke belah kiri. Akhirnya sisalah 4 orang, dan 4 orang ini ketika ditanya warga mana, beliau mengaku warga sini, padahal bukan. Nah, orang inilah ternyata yang disuruh oleh seseorang preman yang juga punya Padepokan untuk membakar Padepokan ini. Akhirnya waktu itu pun juga Padepokan akhirnya ditutup, karena waktu itu belum ada izin Padepokannya. Akhirnya ditutup. Terus akhirnya langsung ke yang keempat, kemarin juga ada kejadian seperti itu. Jadi alhamdulillah Padepokan ini sudah ditutup 4 kali ini. Tapi alhamdulillah setiap kejadian selalu membawa berkah, selalu membawa
manfaat. Saya yakin tanaman kalau mau subur itu harus mau dikasih kotoran. Alhamdulillah sekarang ya kita bukan menjadi sebuah padepokan tapi menjadi sebuah pondok pesantren. Kenapa saya membuatnya padepokan? Karena saya sendiri sebenarnya tidak bisa apa-apa dan saya nggak tahu kenapa ketika mendoakan orang ada banyak orang yang datang minta untuk didoakan, saya pun juga tidak tahu. Mungkin itu barokah dari kiai saya karena saya dulu derek kiai saya, itu adalah barokahnya gitu. Tapi saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji, makanya namanya padepokan. Karena saya nggak bisa apa-apa dan saya nggak pengen dipanggil kiai. Saya nggak pengen dipanggil kiai. Akhirnya saya membuat padepokan untuk cangkruan, Tapi karena ini adalah perintah dari kiai saya dan untuk keinginan dari sesepuh masyarakat, namanya diganti pondok pesantren itu. Tapi yang jelas padepokan sama sekali tidak ada masalah. Izin-izinnya semuanya baik-baik saja. Nggih. Ngoten nggih, matur suwun untuk semuanya. Mohon doanya semoga kita semuanya bisa bermanfaat untuk umat. Seduluran selawas angin welase Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.